Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okti Sofiatun Nufus dari Prodi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 20106312200051. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari yang saya dapatkan yang berjudul Cegah dan Kendalikan Obesitas dengan Gaya Hidup Sehat. Indonesia menghadapi transisi epidemiologi, yaitu terjadinya perubahan beban penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular atau biasa disingkat PTM. Penyakit menular saat ini menjadi penyebab kematian dan kecacatan terbesar di Indonesia. 80% penyakit tidak menular disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat sebagai dampak modernisasi seperti kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi sayur dan buah, makanan tinggi gula, garam, dan lemak, merokok dan minuman beralkohol, sehingga sebagian besar penyakit tidak menular sebenarnya dapat dicegah. Gaya hidup yang tidak sehat atau yang juga dikenal dengan istilah faktor risiko perilaku penyakit tidak menular memberikan dampak bagi kesehatan, salah satunya adalah terjadinya obesitas. Obesitas merupakan pintu masuk atau faktor risiko atau penyakit antara dari penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Hasil Riskesdas 2018 yang baru saja di-launching menunjukkan prevalensi obesitas pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun meningkat dari 15,4% di tahun 2013 menjadi 21,8%. Hal ini membuat pencegahan dan pengendalian obesitas menjadi sangat penting. Obesitas terjadi akibat tidak seimbangnya antara kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan kalori yang dikeluarkan dari tubuh. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi obesitas harus dijaga keseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas fisik setiap harinya. Untuk menekan angka obesitas di Indonesia, perlu ditemukan kasus obesitas sedini mungkin sehingga lebih mudah untuk melakukan tata laksana. Upaya penemuan ini dilakukan melalui kegiatan deteksi dini obesitas di masyarakat melalui pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Posbindu merupakan kegiatan bersama komunitas untuk menuju perilaku hidup bersih atau gaya hidup sehat serta implementasi perilaku cerdik. Cerdik ini mempunyai makna C. Cek kesehatan secara berkala, E. Enyapkan asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dan seimbang, I. Istirahat cukup, K. Kelola stres. Saat ini, pemerintahan sedang menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang lebih dikenal dengan istilah Garmas yang bertujuan mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat atau gaya hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, orang sekitar kita, dan lingkungan kita. Dengan Garmas, maka diharapkan angka obesitas yang melonjak menjadi 21,8% pada penduduk Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dapat ditekan. Selanjutnya, pencegahan obesitas. Untuk mencegah obesitas, sangatlah penting untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, konsumsi buah sayur minimal 5 porsi sehari. Maaf, maksud saya 5 porsi per hari. Yang kedua, konsumsi gula, garam, dan lemak dengan pedoman G4, G1, L5. Maksudnya adalah konsumsi gula maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari, konsumsi garam maksimal 1 sendok teh atau 2 gram per hari, kemudian konsumsi lemak maksimal 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Yang ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, membersihkan rumah, dan berolahraga. Upayakan dilakukan secara BBTT. Apa itu? BBTT adalah baik, benar, teratur, dan terukur. Dan terakhir, jaga berat badan agar tetap ideal dan tidak berisiko dengan mempertahankan
indeks massa tubuh atau IMT di kisaran 18-23 kg. Penyebab obesitas sangat beragam, tetapi peningkatan kejadian obesitas tinggi akhir-akhir ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara asupan makanan yang berlebihan dengan kurang atau rendahnya aktivitas fisik. Beberapa penyebab antara lain perilaku makanan tidak sehat atau berlebihan seperti konsumsi fast food, burger, fried chicken, nugget, dan lain-lain, konsumsi soft drink, ngemil, terutama makanan yang manis, coklat, permen, atau makanan berminyak seperti gorengan, tidak makan sayur dan buah, mengambil porsi terlalu besar, aktivitas fisik yang kurang olahraga, stres, faktor keturunan. Salah satu orang tua obesitas, kemungkinan anaknya obesitas 40%. Apabila kedua orang tuanya obesitas, kemungkinan anaknya obesitas 80%. Obesitas dapat menimbulkan penyakit pada masa anak atau remaja atau dapat timbul saat dia dewasa seperti hipertensi, gangguan lemak darah, jantung koroner, problem tulang kaki bengkok, diabetes mellitus, stroke, batu empedu. Selain itu juga problem emosional seperti ngantukan, tidur ngorok, kurang pandai, kurang percaya diri. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi obesitas, diantaranya adalah dengan diet atau mempertahankan berat badan dan pertumbuhan normal, konsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat rendah 48 energi total, indeks glikemik makanan rendah, menurunkan masukan lemak kurang dari 30% energi total, dan kolesterol tidak lebih dari 300 mg sehari, meningkatkan makanan tinggi serat, kandungan garam cukup 5 gram per hari, meningkatkan masukan besi, kalsium, dan fluor. Selain itu juga dengan pengaturan aktivitas fisik pada umur 6-12 tahun, lebih tepat untuk memulai aktivitas fisik yang menggunakan keterampilan otot seperti bersepeda, berenang, menari, karate, senam, sepak bola, dan basket. Mulai usia 10 tahun, anak mulai menyukai olahraga dalam bentuk kelompok, bisa juga dengan berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, menempati kamar di tingkat atas sehingga anak akan naik turun tangga menuju kamarnya, mengurangi lama menonton televisi dan bermain game di komputer, yaitu maksimal 2 jam sehari. Dianjurkan melakukan aktivitas fisik sedang selama 20-30 menit setiap hari dan memperbanyak aktivitas dan jalan kaki kurang lebih 6-7,5 km sehari bagi usia 10-12 tahun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.